Halo sahabat petani, pernah nggak sih pusing 7 keliling lihat sawah padahal sudah disemprot berkali-kali? Tapi kok werengnya tetap aja muncul lagi ya? Bukannya berkurang, malah kayaknya makin banyak dan makin kebal. Rasanya kayak buang-buang tenaga dan biaya kan? Nah, sebelum buru-buru menyalahkan obat atau pestisidanya, tunggu dulu, mungkin ada sesuatu yang kita lewatkan. Di video kali ini, kita akan bongkar tuntas kenapa woreng bisa jadi super bandel dan sioliola nggak mempan disemprot. Yuk, kita cari tahu sama-sama apa rahasianya dan bagaimana cara mengatasinya dengan cerdas. Oke, pertama-tama kita harus kenalan lebih dekat dulu sama musuh kita ini, si woreng batang coklat atau nama latinnya Astoris niloparvata lugans astoris. Jangan anggap remeh. Hama yang satu ini adalah sprinter dalam urusan berkembang biak. Bayangkan saja, dalam kondisi cuaca yang mendukung, seperti lembab dan suhu yang hangat, kondisi yang sering banget kita temui di Indonesia, siklus hidupnya sangat cepat. Dari telur menetas sampai jadi woreng dewasa yang siap bertelur lagi, itu hanya butuh waktu sekitar 25-30 hari. Cepat banget kan? Masalahnya, sekali bertelur, seekor woreng betina bisa menghasilkan ratusan telur. Coba kita hitung sederhana. Kalau satu ekor saja bisa menghasilkan ratusan anak, dalam sebulan kemudian Anokenania itu sudah dewasa dan siap berkembang biak lagi. Jadi, kalau kita telat sedikit saja dalam penanganan, populasinya bisa meledak dalam waktu singkat. Dari yang tadinya cuma beberapa ekor, jadi ribuan bahkan jutaan. Mereka akan bergerombol di pangkal batang padi, menghisap cairan tanaman sampai padi kita jadi kering kerontang seperti terbakar. Yang biasa kita sebut gejala Heartburn. Inilah kenapa kalau kita lihat woreng sudah mulai banyak, kita harus bergerak cepat, tapi tetap dengan strategi yang tepat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Kenapa penyemprotan kita sering gagal? Salah satu kesalahan paling umum dan paling fatal yang sering dilakukan banyak petani adalah penyemprotan tanpa adanya rotasi bahan aktif. Maksudnya gimana? Begini, misalnya musim ini kita pakai insektisida dengan bahan aktif dari golongan neonicotinoid, contohnya imidacloprid. Lalu, karena merasa cocok, musim depan pakai itu lagi, musim berikutnya pakai itu lagi. Terus-menerus pakai golongan yang sama. Apa yang terjadi? Sama seperti kita minum obat, kalau dosis dan jenisnya itu-itu saja, lama-lama kumannya jadi kebal. Woreng juga begitu. Woreng yang selamat dari semprotan pertama akan punya keturunan yang lebih kuat dan tahan terhadap bahan aktif tersebut. Generasi berikutnya jadi makin kebal. Dan akhirnya, insektisida andalan kita jadi nggak mempan lagi. Kesalahan kedua adalah jadwal penyemprotan yang membabi buta. Kadang karena panik lihat ada woreng sedikit, kita langsung semprot. Seminggu lagi semprot, seminggu lagi semprot. Padahal penyemprotan yang terlalu sering tanpa memperhatikan ambang batas kendali hama justru jadi bumerang. Kenapa? Karena di sawah kita itu nggak cuman ada hama, tapi juga ada tentara baik, yaitu musuh-musuh alami woreng. Contohnya laba-laba, kumbang predator seperti tomcat, capung jarum, dan masih banyak lagi. Mereka ini adalah predator alami yang membantu kita mengendalikan populasi woreng secara gratis. Kalau kita terlalu sering menyemprot dengan insektisida spektrum luas, bukan cuman woreng yang mati, tapi para musuh alami ini juga ikut musnah. Akibatnya, populasi woreng jadi nggak ada yang mengontrol dan mereka bisa berkembang biak tanpa hambatan. Jadinya, kita malah makin tergantung sama pestisida kimia. Lalu, bagaimana solusinya? Tenang, bukan berarti kita pasrah. Kuncinya adalah pengendalian hama terpadu atau PHT. Pertama,
Lakukan rotasi atau pergiliran insektisida. Jangan setia sama satu jenis bahan aktif. Misalnya periode ini kita pakai golongan neonicotinoid seperti imidacloprid. Untuk penyemprotan berikutnya, ganti dengan golongan yang berbeda. Misalnya fipronil dari golongan fenilpirazol. Atau bisa juga pakai pymetrazine. Dengan cara ini, kita mencegah woreng membentuk generasi yang kebal. Ibaratnya, werengnya jadi bingung karena serangannya datang dari berbagai senjata yang berbeda. Kedua, perhatikan pemupukan. Jangan terlalu boros menggunakan pupuk nitrogen seperti urea. Memang, nitrogen bikin tanaman jadi hijau, royo-royo, dan kelihatan subur. Tapi, tanaman yang kelebihan nitrogen batangnya jadi lebih lunak dan kandungan gula di dalamnya meningkat. Ini seperti mengundang wereng untuk datang berpesta. Jadi, gunakanlah pupuk secara berimbang. Sesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Jangan lupa tambahkan pupuk yang mengandung kalium dan silika untuk memperkuat jaringan tanaman, sehingga lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Ketiga, dan ini sangat penting, mari kita lestarikan dan pelihara musuh alami. Caranya, hindari penyemprotan yang tidak perlu. Lakukan pengamatan rutin dan semprot hanya jika populasi hama sudah melewati ambang kendali ekonominya. Selain itu, kita bisa menanam tanaman refugia di pematang sawah seperti bunga kenikir atau bunga matahari. Bunga-bunga ini akan menjadi tempat tinggal dan sumber makanan bagi para musuh alami, sehingga mereka betah tinggal di sekitar sawah kita dan siap membantu kapan saja. Solusi selanjutnya adalah dari sisi budidaya. Usahakan untuk melakukan tanam serempak dalam satu hamparan yang luas. Ini bertujuan untuk memutus siklus hidup woreng. Kalau jadwal tanam kita berbeda-beda, woreng bisa terus-menerus pindah dari sawah yang sudah panen ke sawah yang baru tanam. Selain itu, pilihlah varietas padi yang tahan woreng. Pemerintah sudah banyak merilis varietas unggul tahan wereng, seperti Inpari 32, Inpari 42, atau yang terbaru ada Inpari Ear Nutrizing. Menggunakan varietas tahan adalah garda terdepan pertahanan kita. Terakhir, perkuat tanaman dari dalam. Gunakan pupuk hayati dan mikoriza saat olah tanah atau awal tanam. Mikroorganisme baik ini akan membantu memperkuat sistem perakaran tanaman, membuat penyerapan nutrisi lebih efisien, dan meningkatkan daya tahan tanaman secara alami dari dalam. Tanaman yang sehat dan kuat tentu tidak akan mudah diserang oleh hama. Jadi, kesimpulannya, mengatasi wereng itu bukan cuma soal semprot dan semprot. Ini adalah pertarungan strategi, bukan obatnya yang salah, tapi cara, waktu, dan pendekatan kita yang perlu disesuaikan. Dengan menggabungkan berbagai cara tadi, mulai dari rotasi insektisida, pemupukan berimbang, melestarikan musuh alami, hingga pemilihan varietas yang tepat, kita bisa mengendalikan woreng secara lebih efektif, efisien, dan ramah lingkungan. Ingat, petani cerdas adalah petani yang paham strateginya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat ya, sahabat petani. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman petani lainnya, supaya ilmunya nggak berhenti di kamu saja. Kalau ada pertanyaan atau pengalaman lain soal mengatasi wereng, jangan ragu tulis di kolom komentar ya. Yuk, kita diskusi bareng. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Maju terus pertanian Indonesia.